Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang hari ini kita akan masuk ke bab 13 fi salatil istisqa atau salat untuk meminta hujan. Nah, dalam syariat Islam, salat untuk meminta hujan itu boleh. Nah, diperbolehkan, namun di sana ada sebab dan syarat-syarat kita untuk meminta hujan. Jadi tidak asal sembarangan kita minta hujan. Misal dengan tarian hujan, nah, nggak ada tarian hujan. Atau dengan ritual-ritual lainnya. Nah, dalam syariat Islam ada tata cara, misalnya sudah lama kita tidak turun hujan, misalnya di sini sudah lama nggak turun hujan, atau di sini ternyata kering kerontang, kemarau panjang. Nah, bagaimana tata caranya? Sebelum kita masuk tata caranya, kita masuk dulu ke pengertiannya. Pembahasan pertama, ta'rifuha, yaitu pengertiannya, wa hukmuha wa dalilu dzalika. Pengertian salat istisqa dan hukum melaksanakan salat istisqa, serta dalil apa yang mendasari tentang diperbolehkannya seseorang untuk melaksanakan salat istisqa. Ta'rifuha, qala al-muallif hafizahullahu ta'ala. Al-istisqa'u huwa talabus suqi minallahi ta'ala indal hajatil ibadi ilaihi. Istisqa, yang dimaksud dengan istisqa adalah seseorang minta untuk diturunkan hujan. Jadi kita misalnya minta diturunkan hujan, kita minta hujan agar daerah kita atau di negara kita misalnya Allah turunkan hujan. Minallah, dari Allah. Nah, ini minta hujan ini kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Misalnya kita mintanya ke dukun, atau kita mintanya ke pawang hujan yang notabene dia adalah dukun. Nggak boleh. Pawang hujan kan sejatinya tidak bisa mendatangkan hujan dan juga tidak bisa menolak hujan. Jadi pernah kejadian ada pawang hujan itu karena salah satu ada kejadian karena ada pagelaran akbar. Nah, akhirnya dari panitia itu ingin, kalau pagelaran akbar ini misalnya tiba-tiba hujan, bubar ya, nggak jadi. Akhirnya apa? Dia mengundang pawang hujan untuk hujannya jangan datang dulu, ditahan dulu. Nah, ini termasuk nggak boleh. Karena sejatinya hujan itu datang dan yang bisa menahan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mintanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Indaha jatil ibadi ilaihi. Ketika seorang hamba itu memang benar-benar membutuhkan hujan. Ala sifatin mahsusatin, dengan tata cara yang khusus, tata cara yang sudah diatur oleh syariat Islam. Tidak bisa sembarangan. Misalnya kita asal sembarangan, misalnya joget-joget di pinggir jalan begitu, atau misalnya pakai kostum-kostum tertentu untuk minta hujan, itu nggak boleh. Nah, tata caranya ada. Wadhalika, nah, hal tersebut dilaksanakan salat istisqa itu dilaksanakan ketika ida ajdabatil ardu, ketika tanah itu kering kerontang, terjadi kekeringan di mana-mana, misalnya
Kalau di sini kan alhamdulillah walaupun panas tapi nggak kering kerontang. Ada di negara kita di sebelah sana itu sering sekali kering kerontang. Bahkan sumur itu tidak mengeluarkan airnya. Sumur itu nggak ada airnya. Kecuali setelah sekian meter itu dibor baru dapat air. Nah, ketika seperti itu dibolehkan untuk seseorang melaksanakan sholat istisqa. Waqahtul matori, dan begitu juga sholat istisqa ini diperbolehkan ketika terjadi kemarau panjang. Kemarau panjang misalnya di mana-mana kekeringan. Di negara kita pernah buatan Bapak Ibu sekalian terjadi kemarau panjang? Pernah. Kemarau sampai air itu susah? Enggak. Enggak. Nah, yang benar mana? Pernah tahun? Yang jarang hujan ya. Kalau di Jogja itu pernah buatan lagi? Yang asli Jogja. Ada meskipun sulit tetap ada. Alhamdulillah. Nah, di Gunung Kidul. Nah, Gunung Kidul tuh sering karena kesusahan air. Di Arab Saudi dulu, bukan dulu, sampai sekarang pun hujan juga jarang ya. Arab Saudi kan sejatinya nggak punya air. Jadi Bapak Ibu sekalian, misalnya Allah karunikan rezeki bisa ke Mekah Madinah. Di sana itu air yang kita konsumsi, misalnya buat mandi dan lain sebagainya, buat wudhu, itu bukan air seperti air di sini. Sana airnya itu air laut, ngambilnya dari laut. Jadi di bawah itu pipa-pipa gede-gede, lawannya gede. Karena Saudi itu kan memang nggak punya air, hujan aja jarang. Makanya nggak heran kalau di Arab Saudi sekali hujan langsung banjir. Ya kalau karena memang APBN-nya nggak disalurkan untuk bikin irigasi pengairan, nggak ada. Ya buat apa APBN untuk bikin gorong-gorong, ngabisin dana aja, nggak ada manfaatnya. Kalau hujan aja setahun sekali belum tentu hujan. Tapi alhamdulillah saya selama di sana itu sudah beberapa kali sholat istisqa. Tepat sekitar 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu itu di Madinah dilakukan sholat istisqa. Ketika itu yang mengimami Syekh Abdurrahman Sudais hafizahullah ta'ala. Beliau jadi imam di Masjid Nabawi. Sholat istisqa itu biasanya kalau di Arab Saudi itu rame-rame, diumumkan rame-rame. Masyarakat semuanya sebisa mungkin datang untuk melaksanakan sholat istisqa. Bahkan bukan hanya di satu tempat, kadang di beberapa tempat itu dilaksanakan sholat istisqa. Li'annahu, nah kenapa kita meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala? Li'annahu la yuski wa la yunzilul ghaitsa illallahu wahdahu. Karena sesungguhnya yang bisa menurunkan, yang bisa mencurahkan hujan kepada kita, air, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memintanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke poin kedua, hukmuha, yaitu hukum melaksanakan sholat istisqa. Hukmu sholatil istisqa, hukum seseorang melaksanakan sholat istisqa adalah annaha sunnatun muakkadatun. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Liqauli Abdullah bin Sayyidin, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid. Ia berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, yastasqi, yaitu beliau meminta hujan. Beliau ingin melaksanakan sholat istisqa. Fatawajjaha ilal kiblat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat. Yada'u, kemudian beliau
berdoa, mengangkat tangan. Wa hawwala ridaahu, dan beliau membalikkan lidah. Lidah itu selendangnya. Selendang bukan selendang yang biasa kita pakai, itu bukan. Ya, selendangnya itu kan biasanya Bapak Ibu pernah lihat orang Arab bukan? Orang Saudi. Ya, itu kan dia itu kayak pakai apa namanya, kayak jubah gede gitu kuning. Nah, itu selendangnya. Disampilkan, yang bagian kanan ditaruh di kiri, yang kiri ke kanan. Wasalla ini, kemudian setelah beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat, berdoa, mengangkat tangan, kemudian beliau membalikkan selendangnya. Wasalla ini, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 2 rakaat. Jahara fihima bil qiraati, dengan membaca pada 2 rakaat tersebut itu dengan suara yang keras, suara yang lantang, bukan sirriyah, bukan salat sirriyah. Sini Bapak Ibu pernah melaksanakan salat istisqa? Belum. Pernah? Di mana, Bu? Di Banten. Alhamdulillah. Di Jogja belum ya? Belum pernah. Ya, semoga suatu saat ada sholat istisqa di sini. Ya kan nggak harus kering kerontang sekali. Setidaknya kan kita punya ilmu itu dipraktekkan sekalian. Iya. Karena kalau kita mengetahui sesuatu nggak dipraktekkan itu apa namanya, lupa. Makanya kan ilmu yang pertama kali hilang di muka bumi ini nanti adalah ilmu apa? Warisan. Nah, ilmu warisan. Ilmu warisan itu kan karena banyak orang nggak mempraktekannya, akhirnya lupa. Jatuhnya itu sudah jadi sekian, generasi sekian belum dibagi juga warisannya. Padahal warisan itu kan harusnya dibagi ketika mayit meninggal, setelah kalau memungkinkan dibagi sebelum dikuburkan. Tapi kalau nggak bisa setelah dikuburkan, kan seperti itu. Nah, karena tidak banyak dipraktekkan, akhirnya dia lupa, warisan ini lupa. Makanya kan saya kemarin itu ada yang minta, Ustaz, nanti kita bikin tim divisi khusus tanya jawab warisan. Oh, warisan itu ribet Bapak Ibu sekalian. Kalau uang kan gampang Ustaz, tapi kalau berupa rumah kan susah. Nah, kalau berupa rumah ya kita kira-kira Pak. Kira-kira ini berapa nominalnya? Misalnya kalau rumah misalnya di Condong Catur misalnya ya, Condong Catur dengan luas tanah misalnya, luas tanah 434, kemudian bangunan full, paling enggak kan sekitar 4M kan? Iya, sekitar 4M. Kalau di sini ya berapa kan, jadi kita kira-kira ya 4M dibagi beberapa ahli warisnya. Ya nanti kan kita dapat angka, kemudian kita bagi Pak. Kalau misalnya begini, ada anaknya, ini rumahnya ini 4M, jatah saya misalnya 2M. Udahlah, ini 2M tak bayar, 2M tak bayar, ini akhirnya full hak milik saya, karena saya kan punya warisan 2M, rumah ini senilai 4M. Ya udah, saya tak bayar 2M, silahkan dibagi. Nyusui boleh. Itu misalnya ke ahli warisnya, tapi kan harus setuju. Misalnya yang dapat warisan itu 3 orang, bapaknya mewariskan misalnya 10M, 3 orang, laki-laki 1, perempuan 2. Berarti akar masalahnya berapa Bapak Ibu sekalian? Akar masalahnya benar 4. 10M dibagi 4 berapa? 2,5. Berarti anak perempuan dapat 2,5M, anak perempuan pertama 2,5M,
anak perempuan kedua 2,5 M, anak laki-laki dapat 5 M. Nah, ternyata ada salah satu rumah ditaksir harganya sekitar 4 M. Yaudah saya ngambil rumah aja, nggak usah capek-capek bangun. 1 M-nya misalnya ternyata ada tanah, yaudah saya ngambil tanah. Kedua adik, misalnya kedua saudarinya itu ternyata bapaknya kan juga selain meninggalkan berupa properti juga berupa misalnya uang tunai, misalnya di bank 1 M, ya sudah adiknya ngambil 1 M sampai 2,5 M begitu. Itu misalnya contoh. Kita kembali ke permasalahan salat istisqa. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam keluar kemudian menghadap kiblat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membalikkan selendangnya, kemudian salat 2 rakaat dengan suara yang lantang. Suara yang lantang dengan suara yang jelas. Jahar. Bukan bacaannya bukan dibatin. Ada pertanyaan di sini tentang hukum salat istisqa? Sholat khauf kemarin jahar atau sir? Salat khauf kemarin itu kemarin jahar lampusin? Tergantung sholatnya, Pak. Tergantung sholatnya. Malam jahar. Kalau misalnya sholat jahriyah ya jahar. Karena kan ini hukum asalnya itu kan hukum asal sholat tersebut. Karena ini ada sebab yang lain sehingga tidak mungkin melaksanakan sholat sebagaimana mestinya. Begitu. Wallahu taala alam. Ada ya? Kalau sholat yang sir, itu dibatin boleh enggak? Sholat yang sir dibatin boleh, tapi dibatinnya harus tetap mengucapkan. Maksudnya bibirnya itu bergerak. Suara telinga gitu. Jadi sir itu maksudnya bacaan yang hanya bisa kita dengar sendiri, bukan orang lain. Misalnya kita saat ada yang kedengaran? Enggak. Nah, itu sholat sir. Jadi kita tetap baca. Itu kalau sirriyah, misalnya sholat asar, sholat duhur, itu tetap kita baca. Begitu juga rakaat ketiga sholat maghrib, rakaat 3 dan 4 sholat isya. Itu kan sir. Kita tetap baca. Kecuali kalau jahriyah ya kita cukup mendengarkan imam misalnya. Walaupun di sana ada yang mengatakan kita dipersyaratkan misalnya kalau misalnya imamnya suaranya nggak kedengeran, kita harus baca. Jadi misalnya imamnya kedengeran, imamnya di depan, kita di belakang. Biasanya kan ada mic, misalnya mati lampu, listriknya mati, nggak kedengaran, kita tetap harus baca. Walaupun itu misalnya sholat jahriyah, misalnya sholat subuh, itu tetap baca. Jadi kita nggak boleh diem, tetap baca. Itu pendapat yang dikemukakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan beliau salah satu imam di madhab Syafi'i. Alhamdulillah. Kita masuk ke permasalahan kedua. Sebab-sebabnya, sebab kenapa sholat istisqa itu ada. Wasababuha, dan sebabnya al-qahtu, yaitu terjadinya kekeringan. Jadi kering terjadi di mana-mana, paceklik, kemarau, air susah. Wa huwa inhibasul matari, dan maksudnya kekeringan di sini adalah tertahannya air hujan. Jadi air hujan sudah lama nggak turun, misalnya setahun hujannya nggak turun. Harusnya ini musimnya mongso apa? Hujan gitu misalnya. Musimnya musim hujan tapi nggak turun. Misalnya sampai setahun, 2 tahun nggak turun hujannya. Nah, padahal biasanya misalnya antara bulan ini sampai bulan, misalnya biasanya di Indonesia itu bulan yang hujan apa? Desember ya, Maret April itulah sampai Oktober apa gitu. Cuma katanya sekarang berubah lagi. Gitu ya. Sehingga saya pelajari dulu waktu sekolah itu kayaknya April sampai Oktober atau apa gitu.
Desember, 13 Desember. Tapi kayaknya kok sekarang nggak berlaku ya. Harusnya kan musimnya musim hujan, tapi musim malah panas. Nah misalnya ini sudah lama nggak turun hujan, sekian setahun, 2 tahun nggak turun hujan, padahal harusnya musim penghujan, maka kita boleh untuk melaksanakan sholat istisqa. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu halidzalika. Karena Rasulullah SAW pernah melakukannya. Jadi dulu Bapak Ibu sekalian, itu pernah Madinah itu terjadi paceklik, nggak turun hujan, kemarau berkepanjangan, air nyari susah. Makanya Rasulullah SAW beliau keluar untuk melaksanakan sholat istisqa. Nah, sholat istisqa. Ada di sini, Sambon, ada pertanyaan tentang permasalahan kedua ini, tentang sebabnya. Kita masuk ke permasalahan ketiga. Waktuha wa kaifiyatuha, yaitu kapan dilaksanakan sholat istisqa dan tata caranya. Tata cara sholat istisqa itu bagaimana? Waktu sholatil istisqa'i wa sifatuha kasalatil aidi. Waktu dilaksanakannya sholat istisqa dan sifatnya, tata caranya adalah seperti sholat id. Nah kemarin sholat idul fitri dan idul adha itu dilaksanakannya kapan Bapak Ibu sekalian? Jam berapa mulai sholat id? Kapan? Sejak? Sebelum tua ya. Kapan? Ayo. Setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh sampai matahari ya agak meninggi. Nah, iya. Menjelang duhur itu waktu kita bermasalah sholat id. Menjelang duhur atau duhur? Hampir duhur. Ayo panas, tapi kan nggak mungkin ada masa sholat di situ. Jadi sebenarnya itu waktunya gitu loh. Kan ini waktunya begitu loh. Cuma kan di masyarakat kita melaksanakannya adalah ketika ya 5:30, jam 6 kurang seperempat, jam 6, setengah 7, 6:15 kan seperti itu. Tapi misalnya habis sholat subuh pulang langsung sholat idul adha atau idul fitri boleh. Misalnya langsung sholat idul adha kan diperintahkan untuk disegerakan. Misalnya habis sholat subuh langsung pulang, atau habis sholat subuh jamaahnya nggak langsung pulang, langsung menuju tanah lapang, boleh langsung melaksanakan sholat id. Karena apa? Sholat idul adha kan pertama harus disegerakan, sarapannya juga ditunda. Iya. Siapa tahu kan misalnya satu warga kampung itu sepakat semuanya, kita mulai tahun ini misalnya sholat idul fitri tahun ini 1443 nggih Hijriah. Warga misalnya warga sono Blotan semuanya sepakat melaksanakan sholat idul fitri di lapangan. Setelah sholat subuh langsung, siapa tahu kan semua cocok langsung. Boleh. Liqauli Ibnu Abbas, dalilnya adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Salat Nabi sallam rakaataini kama yusalli fil aidaini. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan salat 2 rakaat, salat istisqa, salat dengan 2 rakaat kama yusalli fil aidaini, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam fitri. Fa yustahabbu fi'luha fil musalla. Maka oleh karena itu salat istisqa ini dianjurkan, disunnahkan untuk dilaksanakan di tanah lapang, musalla. Musalla itu tanah lapang ya, bukan surau. Kalau musalla kan di tempat kita surau. Musalla ini tempat sholat. Tempat sholat di sini kan
maksudnya tanah lapang. Karena kalau kita belajar bahasa Arab nih, dalam bahasa Arab itu nggak ada antara masjid besar dan masjid kecil itu nggak ada, sama saja, sama. Kalau kita kan masjid itu yang dilaksanakan sholat Jumat. Kalau nggak ada sholat Jumatnya itu musola. Ada masjid jami, masjid Ada masjid jami, ada masjid kan masjid jami. Makanya saya pernah ditanya, Ustaz, bahasa Arabnya masjid agung apa? Masjid jami. Masjid, misalnya masjid besar, masjid jami. Ya memang begitu. So masjid jami. Ini kalau musola dalam bahasa Arab itu musola adalah tanah lapang, tempat untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Kalau masjid ya tempat kita sholat 5 waktu. Makanya kita misalnya kita di Arab sana ada namanya masjid tapi kecil, cuma misal 4x5 begitu, masjid kecil surau. Maka sholat istisqa ini diperintahkan untuk dilaksanakan di tanah lapang. Kasolatil idi, sebagaimana sholat id yang kemarin kita jelaskan. Waktu sholat ini dan dilaksanakan 2 rakaat. Wa jahalu bil qiraati fihima, dan kedua bacaannya itu dijahirkan dengan suara lantang sebagaimana sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Wa takunu qabla al-khutbah, dan sholat istisqa ini dikerjakan sebelum khutbah. Jadi kita sholat istisqa dulu, kemudian baru khutbah. Seperti sholat id itu kan sama. Jadi sholat dulu baru khutbah. Jadi wa kadzalika fi adadi takbirat, dan begitu juga tentang jumlah takbirnya. Takbirnya sholat ini ku pinten? Takbir pertama 7. Selain takbiratul ihram. Kemudian takbir rakaat kedua berapa kali? 5. Selain takbir intikal. Takbir intikal kan dari sujud ke berdiri. Praktekan. Ada yang mau jadi relawan? Monggo. Jadi misal contohnya kita takbir Allahu Akbar, ini takbiratul ihram. Kemudian setelah itu takbiratul ihram napa? Doa iftitah dulu. Doa iftitah pripun? Ya terserah mau doa iftitah yang versi mana, monggo. Karena ada sekitar 14 riwayat tentang doa istiftah. Tapi doa istiftah atau iftitah yang sering dipakai oleh Rasulullah, sering dipraktikkan oleh Rasulullah adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, sampai akhir. Boleh juga dengan apa? Allahumma saya ada 14 riwayat itu. Jadi Allahumma ba'id baini itu ada beberapa, ada potong-potong, kemudian ada yang seperti tadi Allahumma kabira dan lain sebagainya. Ada 14. Saya pernah nulis buku tentang sholatku berdalil. Saya malah lupa. Ada sekitar 14 riwayat. Tapi yang paling sering adalah Allahumma ba'id baini. Kemudian setelah Allahumma ba'id baini, takbir Allahu Akbar 1. Kemudian Allahu Akbar 2. Kemudian Allahu Akbar 3. Kemudian Allahu Akbar 4. Kemudian takbir lagi 5. Takbir lagi 6. Takbir lagi 7. Baru baca Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Dan ayat surat selanjutnya. Kemudian ketika rakaat kedua kan kita dari sujud. Ketika sujud kan Allahu Akbar kan? Takbir. Kemudian
Apa? Takbir. Takbir dulu. Allahu Akbar, 1 takbir, kemudian takbir lagi 2, kemudian lagi 3, 4, 5, setelah itu baru Al-Fatihah. Wa ma yaqra'u fihima. Dan sholat istisqa ini juga bacaannya sama dengan bacaan sholat Id. Jadi kemarin sholat Id yang masih ingat monggo. Rakaat pertama itu kita disunahkan baca surat apa Bapak Ibu sekalian? Sholat Id. Rakaat pertama baca surat apa? Ayo. Rakaat pertama baca surat apa? Sholat Id. Itu rakaat pertama surat. Sudah Pak nih, sudah. Nih, sebelum ini tuh kita babnya adalah sholat Idain, sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Sebelum ini paling baru baru beberapa pekan yang lalu bacaannya ada. Sudah dijelaskan bacaannya. Al-Ghoshiyah. Itu sholat Jumat. Nah, sholat. Ayo. Sholat apa? Wah, kan di sini permasalahan kelima, sifatuha wa ma yaqra'u fihima. Yang pertama, kafirun. Masa sholat Idul Adha kafirun, Bro? Nih, saya bacakan. Summa yaqra'u ba'dal isti'adati jahran. Kemudian kita setelah baca isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jahran bi ghairi khilaf. Semua ulama sepakat tanpa khilaf. Wa yaqra'ul Fatihah. Wa fil ula, pada rakaat pertama bisa bihisma rabbikal a'la. Rakaat pertama al-a'la. Wa fis saniyah al-ghasyiyah. Sama dengan Jumat. Apa? Rasulullah pada Idul Adha dulu membaca surat. Nah, itu pernah juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rakaat pertama Qaf, rakaat kedua Al-Qamar. Jadi ada 2 riwayat. Riwayat pertama, beliau pernah sholat rakaat pertama membaca Al-A'la, kemudian rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Tapi ada riwayat yang lain mengatakan beliau pada rakaat pertama membaca Al-Qamar. Rakaat pertama Qaf. Rakaat pertama Qaf, rakaat kedua Al-Qamar. Al-A'la, Al-Ghasyiyah, Qaf, Al-Qamar. Al-Jumu'ah sama Munafikun. Itu sholat Jumat, Pak. Ini kita bicara sholat Id. Wa yajusul istisqa'u ala ayyi sifatin kana. Dan kita dibolehkan untuk meminta salat istisqa dengan bagaimana caranya. Misalnya kita mau mengumpulkannya di tanah lapang, monggo. Atau misalnya ternyata tanah lapangnya nggak cukup, nggak ada, boleh di masjid. Tapi lebih baik ada di tanah lapang. Saya kalau jalan raya kan kadang ganggu orang, kasihan. Kecuali yang sholat di situ misalnya pejabat ya bisa. Tapi masih banyak di masjid-masjid ya, Ustaz ya. Kenapa? Salat Idul Adha harusnya di tanah lapang. Idul Adha, Idul Fitri, salat istisqa. Fayadul insan, maka ketika salat tersebut hendaknya para jamaah yang melaksanakan salat istisqa, ia berdoa untuk meminta Allah turunkan hujan. Wa yastasqi fi salatihi idza sajada. Dia meminta diturunkan hujan ketika dia sedang sujud. Minta diturunkan hujan. Wa yastasqil imamu 'alal minbari fi salatil jumu'ah. Faqad istasqa Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal minbari yaumul jumu'ah. Dan dibolehkan juga bagi seorang imam dia
doa minta diturunkan hujan ketika dia sedang naik mimbar atau ketika sedang sholat khutbah Jumat. Itu diperbolehkan sebagaimana Rasulullah SAW pernah melakukannya ketika beliau di atas mimbar pada hari Jumat. Itu hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Permasalahan keempat, al-khuruju ilaiha, yaitu bagaimana ketika kita ingin melaksanakan sholat istisqa tersebut, bagaimana sikap kita? Apakah kita sholat istisqa itu sama kayak misalnya kayak sholat Idul Adha dan Idul Fitri? Biasanya kan orang sholat Idul Adha, Idul Fitri itu kan pakai pakaian yang paling bagus, mandi, wangi-wangian, yang punya gelang dikeluarin gelangnya semua, yang punya cincinnya dipakai semua, kalungnya 10 kilo dipakai semua. Itu enggak, Bu? Betul, alhamdulillah. Itu kalau ada ya alhamdulillah. Tergantung manusianya. Oh, tergantung manusia. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kalau ibu-ibu di sini tidak seperti itu. Nah, idza wa amarahu bitaubat, dan jangan lupa sambil ngumumin ketika diumumkan kita memerintahkan mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa kok kita diperintahkan untuk bertaubat? Karena bisa jadi tidak diturunkannya hujan di sini karena disebabkan dosa atau kesalahan kita. Misalnya karena banyaknya kemaksiatan tersebar di masyarakat kita, banyak orang minum minuman keras, main judi, main perempuan, selingkuh, atau mengonsumsi hal-hal yang Allah haramkan, atau misalnya taubat dari dosa-dosa kecil, suka gibahi tetangga, suka menyakiti hati tetangga, itu juga dosa loh Bapak Ibu sekalian. Atau misalnya ketika jual beli itu curang, misalnya ada orang beli 10 kilo dikasihnya cuman 9 kilo, 8 ons misalnya. Kalau 9 kilo kan ketahuan, akhirnya 9,8. Itu juga nggak boleh. Itu bahkan orang-orang yang suka menimbang, mengurangi timbangan, itu Allah laknat orang seperti itu. Bukan main-main loh. Dosanya itu ya kita misalnya kita cuman ngurangi timbangan ya 1 on. 1 on itu berapa sih? 1 on 100 gram itu ya nggak banyak. Ya kalau emas banyak. Kalau emas kan nggak mungkin. Misalnya kita jual beras, misalnya beras. Lah 1 on tuh pinten? Dikit 1 on tuh. Nggak ketahuan. Misal kita jual beras ke teman kita misalnya, Bu, saya pesen ya. Misalnya, Pak, saya pesen beras berapa? 10 kuintal ya, 10 kuintal. Ternyata dikasihnya itu misalnya 99,999. Dikit kan? Dikit. Nah, itu juga termasuk mengurangi timbangan. Bahkan karena mengurangi timbangan ini Bapak Ibu sekalian, ada suatu kaum itu Allah adab mereka karena gara-gara mengurangi timbangan. Ya mungkin kalau misalnya mensekutukan Allah ya wajar lah, ngurangin timbangan loh. Dan yang kurangi timbangan itu kan nggak banyak, sedikit. Jadi sedikit kan, makanya ada namanya surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Sungguh celaka orang yang mengurangi timbangan. Timbangan yang dikurangi itu nggak banyak, sedikit. Tofif itu dalam bahasa Arab itu cuman secuil. Ya apa sih yang nggak segegam kita ya sekutu lah ya. Kecil banget. Nah itu seperti itu.
Ribet Bu. Itu misalnya orang yang jual beras banyak. Oke. Itu setiap kan dulu kan, nah itu gimana itu hukumnya? Disurvei itu loh. Iya. Itu kan masuk berasnya diambil buat sampel apa? Oh buat sampel. Ya kalau ngecek, nyuang ngecek kan nggak apa-apa Bu. Kadang nggak dikembalikan. Dikurangin. Nah misal kan karena dia mau beli, misalnya saya mau beli beras dari ibu, kemudian saya cek berasnya kan, saya cek oh lihat kualitasnya bagus apa enggak. Misal qadarullah ternyata setelah saya cek nggak saya balikin lagi, berarti itu kan kurang. Dan misalnya ibu tahu dan saya nggak jadi beli, kemudian tiba-tiba Pak Muji mau beli beras tersebut, ya kita tinggal ngomong, mohon maaf tadi berasnya sudah dikurangi sedikit gitu loh. Ya kita ngomong jujur mawon Bu. Misal kita nggak ngerti, misal kita tahu tapi kita tidak memberitahukan, maka kita juga dosa. Kecuali kalau kita nggak ngerti, misalnya itu sama saya pegawai kita, anak buah kita pas di rumah gitu, pas jam istirahat di toko adanya misalnya pegawai. Nah pegawainya itu nggak ngabari ke kita dan kita nggak tahu gitu loh. Ya insya Allah ya nggak apa-apa, kita nggak dosa, yang dosa pegawai kita, harusnya jujur. Makanya jual sesuatu itu kan harus dengan sukarela. Misalnya kita jual baju ada cacat, ya kita ngomong cacatnya di sini sebelah sini, mau apa enggak segini harganya, kalau nggak mau ya sudah. Kecuali kalau kita nggak tahu, misal kita sudah cek barangnya nggak ada cacat, nggak ada kekurangan, ternyata sampai sana ada cacat, itu bukan tanggung jawab kita gitu loh. Tapi kalau misalnya di toko tersebut ada perjanjian kalau ada barang cacat itu tidak bisa dikembalikan dengan syarat tertentu loh ya, itu boleh. Tapi yang nggak boleh misalnya kita beli sesuatu kemudian kita memaksa barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, itu nggak boleh. Nggak boleh kita memaksa sesuatu, karena dalam jual beli itu ada namanya hak khiyar. Kita boleh membatalkan jual beli tersebut. Misalnya kita beli barang, kita ngomong, Pak saya pengen barang spesifikasinya seperti ini, enggak begini. Kemudian ternyata sampai ke kita barangnya itu enggak sesuai dengan kita boleh balikin. Dan duit yang sudah dibayarin ya dibalikin lagi. Atau misalnya kita nginep di penginapan, kita misalnya nginep di hotel, kita ngomong sama resepsionisnya atau pegawainya, saya pengen nginep di hotel ini, gak ada asap rokok kan, AC-nya nyala, ini sekian, misal AC-nya nyala, bednya itu misal ada 3 atau 2 atau single bed, gak ada asap rokok, kemudian AC-nya nyala, ya ternyata sampai sana AC mati, bau rokok, kita boleh minta ke resepsionisnya untuk balikin duit, kita boleh. Tapi kalau resepsionisnya nggak mau balikin, ya sudah, tenang, pasti itu akan kembali kepada kita, pasti, baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau kembali di akhirat malah enak, kembali di dunia ya enak, tapi lebih enak kembali di akhirat. Tapi kan kita nggak menginginkan saudara kita memberi pahala ke kita di akhirat kan. Masa kita tega, misalnya kita sudah ngomong seperti ini, kalau kamu nggak balikin di sini, yaudah saya buat, nanti insya Allah ini akan kembali di akhirat. Ya tetap aja ya sudah, urusan dia. Ya kita rugi paling cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 10 juta, dikit Bapak Ibu sekalian, dikit dibanding apa yang Allah kembalikan nanti di akhirat. Misal tanah kita misalnya 100 meter misalnya di Jogja kota, paling 600 juta, dikit itu Bu, dibanding apa nanti di akhirat. Itu ada 2 kemungkinan. Makanya Rasulullah SAW itu bersabda, la tu'adduna ila huquqiha, sesungguhnya kalian semua akan mengembalikan hak-hak orang yang kalian ambil, baik di dunia maupun di akhirat. Bisa jadi
Ini jadinya kejadian. Bisa jadi misalnya ada orang ngambil tanah kita, tiba-tiba orang tersebut itu bangkrut. Tiba-tiba orang tersebut bangkrut. Kemudian karena dia bangkrut, tiba-tiba dia jual tanah tersebut ke kita. Padahal itu aslinya tanah kita. Itu tanah kita sebenarnya, tapi sama dia sudah disertifikat atas nama dia misalnya. Kita kan di pengadilan kalah nih. Pengadilan sini kalah. Padahal itu hak kita. Ya udah bisa jadi, oh saya lagi butuh duit nih. Udah bayar aja 100 juta. 100 juta di tengah kota. Padahal harganya aslinya 1 M, kan kembali ke kita. Atau bisa jadi kembali ke kita dengan sebab lain. Qadarullah, suatu ketika setelah 10, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 40 ya, enggak 50 enggak sampai ya. Kita sudah meninggal. Atau ya kembali ke kita ini, misalnya ke anak cucu kita. Ternyata ada salah satu anak kita atau cucu kita ternyata nikah dengan orang keturunan anak tersebut. Misal anak kita nikah dengan pemilik orang yang ngambil hak kita tadi. Bukankah anak kita juga punya hak tanah itu? Misalnya yang ngambil tanah kita ini cuma punya anak tunggal 1 gitu. Atau apa? Jadi kejadian banyak di masyarakat kita ada seperti itu. Bisa dikembalikan dengan cara lain atau nanti dikembalikan di akhirat. Allahu taala. Nah, makanya di sini sang imam diperintahkan untuk mewanti-wanti jamaah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal khuruju minal madzalim, dan melepaskan diri dari kedoliman, baik menyakiti tetangga, ngambil hak tanpa izin. Jadi tenang. Harusnya orang yang didolimi itu adalah orang yang paling bahagia di dunia. Karena sejatinya nggak ada satupun yang diambil dari dia. Karena kenapa? Misal kita punya di dunia ini, kita punya harta sekian banyak, terus diambil 1 M gitu. Kita rugi nggak sih? Ya secara perasaan rugi ya. Wah 1 M ya banyak. Saya 1 M juga nggak punya, banyak gitu loh. Tapi secara kita tinjau yang lain, dia nggak rugi. Kan sebenarnya uang kita, harta kita kan semua titipan. Ini kan titipan, namanya titipan ya diambil walaupun dengan cara yang nggak halal, jadi cara yang haram. Tapi kan itu nanti kembali ke kita. Udah ikhlaskan aja lah. Yang jelas kita yakin itu pasti akan kembali ke kita. Dan pasti tinggal pilih mau kembali di dunia atau kembali di akhirat. Kalau kembali di akhirat, alhamdulillah, malah seneng. Karena ketika kita di akhirat, kita butuh banyak amal, butuh banyak pahala. Orang mendolimi kita misalnya ngambil duitnya 1 juta, ya bisa jadi dibalikin ke kita 100 juta pahala. Kan enak gitu loh. Kita nggak ngamalin, masa kita nggak capek-capek beramal. Beramal itu capek loh, sholat capek, puasa capek. Iya. Tapi ketika di akhirat tiba-tiba kita dapat transferan pahala, kan enak. Saya nggak pernah tiba-tiba saya dapat transferan sekian pahala, kan alhamdulillah, senang gitu. Kemudian watarkut tabaghut wat tasyahun, dan hendaknya seseorang untuk menjauhi permusuhan. Jadi permusuhan di antara saudara, kakak dengan adik, suami dengan istri ditinggalkan. Ketika ingin melaksanakan sholat istisqa, wis lah, Bu, Pak, kosong. Kita mulai dari 0. Nanti ributnya setelah sholat istisqa. Ya nggak boleh, ini sama. Wat tasyahud, dan begitu juga kebencian. Jadi kebencian antara kita dengan saudara kita tinggalkan. Kita buang-buang jauh dulu. Li'annahu sababun fiman il khairi minallah. Karena hal tersebut, kedzaliman, permusuhan, kebencian, kedzaliman yang merajalela adalah sebab Allah Subhanahu wa taala menahan rahmatnya, menahan nikmatnya dari kita semua. Wali annal ma'asi, karena kemaksiatan adalah sababul qahti,
Karena kemaksiatan itu adalah sebab Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita kemarau yang panjang. Wa taqwa sababul barakat, dan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah adalah sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan pada kita semua. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya semua penduduk bumi, suatu penduduk kampung, ahlul qura itu adalah penduduk kampung itu amanu, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqau, dan bertakwa, menjauhi maksiat, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu yang seluas-luasnya, pintu berkah, pintu nikmat, pintu kebaikan. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi apa? Ternyata ada sebagian penduduk itu mereka malah kadzabu, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, berbuat maksiat, berbuat kedzaliman, kemudian bertindak semena-mena dan lain sebagainya. Fa akhadnahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmat tersebut atas orang-orang yang sebelumnya Allah beri nikmat. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, di sini saya pernah ngobrol dengan salah seorang teman. Kemudian dia ini orang teman akrab saya, warga Saudi. Dia cerita kan, ngobrol. Saya tanya ke teman saya, negara Saudi, negara ente itu hebatnya apa sih? Gak ada hebatnya apa-apa. SD, sumber daya alam. Saudi hebatnya apa sumber daya alamnya? Minyak. Tapi minyaknya kalah sama Indonesia sebenarnya. Kalah, Pak. Kalah dengan, cuma Saudi itu kilang minyaknya cuma di 1 atau 2 tempat. Kita minyak ini banyak. Selain ada minyak, kita masih ada batu bara. Saudi ada batu bara? Nggak ada. Apalagi nikel, emas. Kalah Saudi itu sumber daya alamnya cuma minyak. Minyaknya itu cuma di beberapa tempat. Nggak banyak titik. Oke lah, kita mungkin dari segi penghasilan sehari dari minyak kalah sama Saudi. Ya, baik, tapi kan kita masih ada tambang emas, tambang batu bara, tambang banyak. Tapi kenapa Saudi itu kok cuma ngandalin minyak, bisa kaya gitu, bisa kaya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, orang Saudi itu baik, banyak yang baik. Apalagi kalau sedekah itu, naudzubillahi min dzalik, bukan naudzubillahi min dzalik. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa semangatnya itu. Ngasih duit itu langsung 10 juta, 4 juta. Pernah suatu kejadian, saya jalan-jalan sama teman, lihat mahasiswa Indonesia gitu. Mungkin karena dilihat mahasiswa Indonesia kayak kasihan gitu ya, ngesake gitu. Tanya, ente dari mana? Indonesia. Oh, Indonesia. Sini. Ngapain sih? Badis. Ngapain badis? 1.000 real. 1.000 real itu sekitar 4 juta Bapak Ibu sekalian. Dan itu yang dikasih itu bukan 1 atau 2 orang, 10 orang. Alhamdulillah. So, kantong 1.000 real lumayan. Ya 4 juta dikali 10 yang 40 juta. Kenapa Indonesia udah. Bahkan kita di sana, kita ketika kuliah itu banyak mahasiswa Indonesia itu banyak diskonan itu banyak. Tiba-tiba ada yayasan khos Litulab Indonesia. Bantuan ini hanya khusus untuk mahasiswa Indonesia. Sedekah itu Masya Allah. Apa itu? Kita lihat orang Saudi malas-malesan. Kalau masalah kerja, orang Indonesia itu hebat. Walaupun kalah dengan orang Jepang. Orang Saudi malas. Buka toko jam 10. Setengah 12 adzan ya. Toko tutup. Buka nanti setelah asar. Mau maghrib tutup. Udah.
Habis maghrib ya kalau pengen buka ya monggo, kalau enggak ya udah. Tapi kaya loh, kaya. Apa sebabnya? Berkah. Keberkahan. Makanya ketika kita mencari rezeki itu yang dicari itu bukan banyak, keberkahannya. Berapa banyak orang punya duit 1M sehari 2 hari habis. Nggak sadar loh habis ya. Makanya kan orang yang main riba kan sehari 2 hari habis. Saya ada, jadi ada komunitas pengajian orang-orang yang mantan main riba itu cerita, Ustaz, saya dulu Ustaz 1M itu tanah 1M tak beli besok aja bisa Ustaz. Tapi habis itu nggak tahu Ustaz, itu nyekel duit 1M itu sering banget, udah biasa. Bahkan beliau ini mantan manajer di beberapa hotel di Jogja. Itu 1M itu udah kayak biasa gitu loh. Tapi saya sadar Ustaz, mungkin karena ini riba, saya main riba, nggak berkah, cepet duitnya hilang. Kalau sekarang Ustaz, saya megang duit 10 juta aja udah seneng banget. Tapi apa? 10 juta itu habisnya lama gitu, lama. Entah, kayaknya misal kan keberkahan kan, misal kita mau beli sesuatu tuh kayaknya, misal kita mau beli tiba-tiba ada yang beliin gitu kan, banyak keberkahan. Akhirnya duit kita 10 juta masih utuh. Banyak kan sebab keberkahan. Bisa jadi tiba-tiba kita baru kepikiran kita pengen ini, tiba-tiba udah ada yang ngasih. Orang ngasih ke kita itu bukan karena sebab, belum tentu orang itu kasihan, belum tentu. Bisa jadi ada faktor lain gitu loh, sehingga Allah gerakkan orang tersebut berbuat baik kepada kita. Dan namanya sedekah. Sedekah itu pasti muter, manfaatnya muter. Kita membantu orang lain pasti kita bantu. Pasti itu. Makanya kan ketika kita hidup, yang dicari itu bukan banyak, tapi berkahnya. Rasulullah, contoh Rasulullah itu ketika beliau meninggal, apa yang beliau tinggalkan? Warisan banyak? Enggak. Beliau kaya. Loh Ustaz, Rasulullah itu buahnya kaya? Iya. Bahkan Rasulullah SAW ketika menikahi Khadijah, itu maharnya itu 100 ekor unta. 1 ekor unta itu setidaknya itu 40 juta. 40 dikali 100 berapa? Pinten? 4 miliar. Maharnya itu 4 miliar. Banyak nggak? Banyak. Tapi apa? Rumah beliau itu cuma berapa sih? 3 kali 4. Iya. Rumah saya 3 kali 4. Rumah kita pinten Bapak Ibu sekalian? Luas. Rasulullah punya duit banyak, tapi beliau sedekahkan. Begitu juga dengan para sahabat yang lain. Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya, nyantai gitu. Ya sahabatku, kita ingin misalnya kita mau perang, kita butuh ini, langsung Abu Bakar As-Siddiq datang, ya Rasulullah, ini semua hartaku, saya sedekahkan engkau di jalan Allah untuk jihad. Utsman datang, nih saya sedekahkan setengah hartaku. Gampang gitu loh, karena mereka meyakini harta itu cuma di tangan, bukan di hati. Saya ingin memberikan sedikit biar ketika kita melepaskan harta kita kehilangan harta kita itu gampang. Ingat Bapak Ibu sekalian, harta itu cukup di tangan saja, jangan masukkan ke hati. Misal orang ketika memasukkan harta itu ke hatinya, akhirnya ketika mengeluarkan sedekah, duit, misalnya bantu orang itu susah. Saya kasih contoh. Misalnya Bapak Ibu sekalian punya saudara kaya raya, rumahnya banyak. Karena rumahnya banyak, melihat mungkin Bapak atau Ibu belum punya rumah. Terus saudara ngomong, ini saya punya rumah, ini daripada nganggur, udah pakai aja, terserah pakai aja. Saya mau tanya, rumah itu punya siapa?
Punya kita apa punya saudara kita? Saudara kita. Tahun pertama nggak diminta, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai 10 tahun. Setelah 10 tahun ternyata saudara kita minta rumah itu. Gampang nggak melepaskannya? Gampang nggak? Susah. Rumah siapa? Saudara, bukan kita. Makanya harta itu cukup di tangan, jangan masuk ke hati. Apalagi kalau misalnya kita sudah tinggal di rumah itu 30 tahun nggak pernah diusik sama saudara kita, nggak tiap bulan juga misalnya nggak ditagih bayar sewa, listriknya juga dibayarin. Setelah 30 tahun apakah gampang melepaskan rumah tersebut? Itu karena apa? Sudah masuk ke hati kita, bukan harta itu di. Bisa dipahami? Dilanjutkan, wa yatadaddafulaha, dan hendaknya ketika ingin melaksanakan sholat istisqa, hendaknya untuk membersihkan diri, mandi. Wala yatatayyab, nah akan tetapi apa? Tidak memakai wangi-wangian, nggak pakai minyak wangi, nggak usah. Wala yalbasu zina, dan begitu juga tidak memakai perhiasan, hias-hiasan, misalnya cincin nggak pakai, gelang nggak pakai, kalung nggak pakai, anting-anting nggak pakai, perhiasan nggak usah dipakai. Lianna yaumul istiqanah. Kenapa? Ketika kita ingin melaksanakan sholat istisqa, kita dilarang untuk memakai wangi-wangian, memakai hias-hiasan, perhiasan, dandan. Cukup mandi, nggak usah dandan. Kenapa? Karena pada hari tersebut adalah hari kerendahan hati, wa khusyuk, dan kita khusyuk mengharapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yakhruju mutawaddian, dan hendaknya ketika kita keluar untuk melaksanakan sholat istisqa, kita keluar dengan mutawaddian, dengan tawaddu, mutakhasyian, dengan khusyuk, penuh harap semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan kita, Allah memudahkan urusan kita, mutadallilan, dengan kerendahan hati, mutadorrian, kita tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, liqauli Ibnu Abbasin, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam lil istisqa'i mutadallilan, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika keluar untuk melaksanakan sholat istisqa, beliau keluar dengan mutadallilan, dengan kerendahan hati, mutawaddian, dengan tawaddu, mutakhasyian, dengan penuh khusyuk, mutadallian, dengan penuh ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, di sini ada pertanyaan, monggo kalau ada pertanyaan. Sambilan ini masih ada 15 menit ya. Monggo kalau ada pertanyaan tentang materi ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan tentang materi sholat istisqa, kita masuk ke pertanyaan bebas. Monggo. Tidak ada pertanyaan? Ini Pak Ustadz ya. Monggo. Seandainya ini kan ini pengecer gula apa gitu ya. Dia beli karungan atau beras kan. Ya. Nah itu kan sudah diambil kan sama Okay. ini. Terus dia jual per kiloan, per kilonya. Ya. Jadi otomatis itu kan sudah berkurang. Nah, jadi bagi pedagang ini memang di antara sudutnya kalau dia tambah dimatangin, kalau kita di bangku kan matangin ya. Iya. Otomatis jauh berkurang nanti. Kalau kita naikkan harganya, itu juga kan nggak mungkin. Kira-kira menurut Ustaz gimana? Bagaimana? Kalau jualnya kiloan, Jualnya kiloan. ya. Karung gitu. Satu karung, Kalau kemudian kita naikin harga kan nggak mungkin. Nggak Karena mungkin. memang pasaran. Ya. Kalau kita matengin timbangan, itu kan berkurang banyak kita. kita padetin gitu Bu. Iya, kan biasa kan kalau kita nimbangin, udah di matanya di Tambah Ya. gituin. sedikit, ya. Nah, Ya. biasanya kan kita kalau nimbang kok begini. Kalau gini nanti takutnya gini malah kan. Kalau kita timbang kan gitu. Biasanya kalau menurut Islam kan harus itu sedekah namanya.
Kalau jualnya kalungan ya. Oh, ngecer. Ecer ya, kita misalnya kita jualnya per kilo ya sekilo begitu aja. Saya Tapi belum. dapatnya kan misalnya kalau 1 kilo 100 kilo ya Ustaz. Ya. Terus Misalnya ketika 100 plastik gitu Ya. misalnya per kiloan. Ya. Tapi kalau dinyatakan dijual betulan itu kan jadinya kurang dari 100 plastik karena nambahin itu tadi, kemudian ada yang disogok itu. Saya belum paham pertanyaannya. Kilonya Saya nggak tahu. Mohon maaf, saya belum paham pertanyaannya. Belum dong gitu loh. Saya bikin uang beras. Nah itu kan sudah diambil untuk contoh tuh. Eh. Dan itu kalau di kalungan kan itu biasanya dari gudang ke gudang tuh berapa kali sogok itu, berapa kali ngambil itu. Ya, oh ya. Ya. Nah sekarang kita mau jual nih, jualnya tuh kiloan biasanya kalau di daerah. Ecer, oke. Karena per kilo, bungkusnya per kilo kalau di daerah tertentu. Kilo. Nah, kalau kita berkurang, kalau kita pas timbangannya, kalau menurut Islam itu kan sedekah gitu, jadi agak makan. Karena timbangan kan gini lagi. Kalau kita cuma nimbang gini, kita terakhirnya kadang begini deh. Tapi kita kadang kurang. Nah, jadi biasanya kita makenin. Kita jadi ngapain kan? Tambahin. Ya, tepin gitu kan. Ya. Nah, kalau misalnya kita antepin otomatis kan berkurang. Nah, misalnya harusnya dapat 10 kilo, bisa ada 10 bungkus atau 20 bungkus, jadi berkurang. Kalau kita nambah gitu istilahnya, kita harganya kita naikin nggak mungkin karena harga pasar segitu. Terus kalau kita antepin, kita antepin berkurang. Kurang kita rugi gitu loh. Rugi, otomatis rugi. Ya rugi, pasti rugi karena kan memangnya berkurang. Ya harusnya itu satu kalung itu misalnya 100 kilo gitu ya. Tapi ketika sampai ke kita nggak 100 kilo. Terus kita jadiin 1 kilo. Ternyata dapatnya bukan 100 plastik. Tapi malah dapatnya misalnya 95 gitu. Ya. Terus ada gitu kan tipis dia untungnya. Tipis untung gula sama beras itu tipis. Nah kalau menurut Islam itu bagaimana? Ya ketika kita misalnya kita belinya 100 kilo. Ternyata kita misalnya beli ke orang 100 kilo udah sampai rumah kita wadahin 1 kilo. Ternyata dapatnya bukan 100 piece tapi misalnya 98. Terus gimana ya, kita jualnya ya kita jual harga normal aja Bu. Loh kita rugi ya sudah rugi. Ya, kita rugi ya sudah nggak apa-apa. Berarti akhirat untungnya. Iya, ambil di akhirat. Loh kita beli nggak ngerti, kita tahunya 100 kilo gitu kan. Ternyata yang jual, misalnya yang jual, dia tahu. Dia nggak ngasih tahu gitu, nggak ngasih tahu ke kita. Kalau gulanya itu sudah dikurangi, ya sudah. Kayak tinggal ngambil di akhirat mawon Bu. Gitu aja. Ya Bu, ya resiko dagang, ya. Tapi di sisi lain itu hak kita. Jadi harusnya penjual yang kita beli dari dia, kalau dia tahu dia ngasih tahu. Beda kalau misal dia nggak tahu. Loh, saya nggak tahu kok. Kalau misalnya ketika saya ngambil, ya saya anggap aja udahlah. Saya orangnya husnudono, saya ngambil dari teman 100 kilo. Ternyata dari temennya itu udah dikurangi. Jadi timbang ulang aja belum Ya solusinya begitu. Misal solusinya kita timbang ulang. Jadi misal kita mau beli 100 kilo, minta dulu timbang, tolong ditimbang. Ya nggak rugi. ulang Bu. Itu tapi kalau itu kan belinya cuma paling 1 karung, 2 karung kan bisa kita minta. Lah kalau misalnya belinya 100 karung kan susah. Ya sudah lah. Kalau misal ada yang kurang, ya tinggal kita nanti minta hak kita di akhirat. Dan itu pasti hak kita akan kembali ke kita. Kita yakin aja, pasti. Ada kisah unik. Jadi ada salah seorang profesor di kampus saya dulu,
itu beliau nginep di hotel. Nginep di sebuah hotel di Riyadh, di ibu kota Arab Saudi. Beliau sama keluarganya ketika mau masuk ke hotel, dia tanya sama resepsionisnya, ini kamar yang mau saya tempati nggak ada asap rokoknya kan? Enggak. Sudah dicek? Iya, nggak ada. Dia ngomong nggak ada. Akhirnya syekh tersebut, dosen saya tersebut itu masuk ke kamar tersebut sama keluarganya. Ya normal, semua normal, AC nyala, spesifikasinya cocok gitu, seperti yang dikatakan. Cuma satu, syekhnya ini kan minta nggak ada asap rokok. Ternyata tetangga samping kamarnya itu rokok. Bau rokoknya itu sampai ke kamar. Syekhnya tersebut langsung, ya kalau bahasa kita kukut-kukut ya, kukut sama keluarganya, turun ke lobi ngomong, mohon maaf, saya cek ternyata ada asap rokoknya, saya nggak mau, ini saya kembalikan, tolong kembalikan uang saya. Resepsionisnya nggak mau, nggak bisa, udah dibayar di muka. Kata syekh ini, beliau adalah Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, baik, nggak apa-apa, kamu nggak mau kembalikan duit saya, nggak masalah, tapi saya yakin hak itu akan kembali ke saya. Assalamualaikum. Kata beliau assalamualaikum. Langsung beliau pergi. Usut punya usut. Ternyata cerita tersebut, kejadian tersebut sampai ke bos pemilik hotel. Dan ternyata pemilik hotelnya ini kenal dengan beliau karena beliau kan profesor di Universitas Islam Madinah, sekaligus beliau pengisi di Masjid Nabawi. Tahu pemiliknya. Ketika pemiliknya tahu, langsung nyuruh pegawainya, pokoknya detik ini cari beliau, cari Syekh Abdul Razak sampai ketemu. Kalau nggak ketemu, saya pecat kamu. Akhirnya dia keliling, satu Riyadh dikelilingi. Riyadh itu padahal luas loh, Riyadh itu luas. Jakarta kan kecil lah, Riyadh itu lebih gede. Dikelilingi, pokoknya sampai ketemu, nggak ketemu tak pecat. Akhirnya dicari sampai ketemu. Keliling. Lo yakin hak saya pasti kembali? Pasti. Itu karena beliau terkenal, ya bisa kembali di dunia. Misal kita nggak terkenal, ya sudahlah. Orang nggak kenal, ya pasti balik di akhirat. Tenang kok. Allah itu maha adil. Buktinya Allah maha adil apa? Ketika kita nanti meninggal, itu ada namanya mizan, ada timbangan, ada pengadilan. Jadi ada pengadilan, kamu dulu bagaimana mendolimi orang atau enggak, itu pasti Allah itu maha adil. Misal kita di pengadilan dunia kita didolimi, di pengadilan akhirat nggak akan bisa lari dari pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang, aman insyaallah. Jadi mumpung Bapak Ibu sekalian yang masih punya salah sama orang, segera minta maaf. Karena apa? Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala berkata, beliau adalah salah seorang ulama. Beliau mengatakan, seandainya saya ini melakukan dosa 70 dosa yang berkaitan dengan Allah, dosanya berkaitan antara aku dengan Allah, itu lebih saya sukai daripada saya punya satu dosa yang berkaitan dengan manusia. Karena apa? Ketika seseorang punya kesalahan dengan manusia, dia pertama harus tobat, minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kedua, harus minta penghalalan dari orang yang kita dolimi. Dan itu ribet loh. Misal kita saya nggak mau memaafkanmu, ya pokoknya kita sampai sebagaimanapun juga kita minta sampai dia ridho. Kecuali misal orang yang kita sudah berusaha sedemikian rupa, sudah berbagai macam cara, tapi ternyata orang ini mumpung saya kan orang terdolimi, dia memanfaatkan situasi. Misalnya didoliminya 1 juta, dia mintanya 10 juta, itu beda lagi gitu loh. Itu beda lagi. Jadi kan nama orang didolimi itu pokoknya kita minta keridoannya sampai orang tersebut ridho, tapi nggak boleh melebihi batasan. Tenang aja.
Sedangkan meminta keridhaan orang itu susah. Misal ada orang kita sakiti hatinya, menyembuhkan luka di hati itu susah. Susah. Serius loh, menyembuhkan sakit di hati itu susah loh. Orang, misal mohon maaf, divorce misalnya, cerai, ya bisa lah. Cerai biasalah, orang cerai banyak. Tapi yang susah dilupakan itu apa? Yang ada di hati. Mungkin ketika sebelum cerai ngomongnya kasar, suka mendolimi, bahkan setelah cerai misalnya apa, masih ngungkit-ngungkit menyebar aib kita. Itu kan susah dimaafkan, susah. Begitu juga misal ada orang ngata-ngatain kita misalnya, oh itu Pak itu tukang ini apa namanya, Pak itu tuh duitnya ngepet itu, berarti kita nggak ngepet misalnya, atau Pak itu sukanya nipu, padahal kita bukan penipu. Kita dikatain seperti itu kan sakit, ya sakit gitu, sakit, iya sakit. Tapi ya tenang, di akhirat tuh pasti balik, tenang. Allah itu nggak akan mendolimi hambanya. Enak, agama Islam itu agama yang paling enak. Karena kenapa? Agama Islam itu agama yang di dalam ajarannya ada namanya hari pengadilan. Semua orang akan diadili, baik si A, si B, si C, si Z, semua diadili. Di agama lain belum tentu ada hari pengadilan. Penebusan dosa yang nebus bukan kita Pak, orang lain. Agama Islam, penebusan dosa yang nebus kita yang ngelakuin, kita yang nebus, bukan kita yang ngelakuin yang nebus orang lain. Itu namanya nggak tahu diri. Ya enak kan. Makanya agama Islam itu agama yang paling rasional, masuk akal, paling adil, paling enak wis. Pokoknya agama Islam tinggal ngikuti aturan aja Kalau misalnya minta maaf gitu ya. Daripada kesuwan, ya wes lah tak maafkan ini padahal sajane sih jeruk. Karena itu gimana Ustaz? Ya kita hukumi dari dohirnya Pak. Ya dia sudah memaafkan. Tapi kan kita juga bisa lihat dari gelaknya itu. Jadi tingkah lakunya, ngomongnya udah dimaafkan, tapi kok kayaknya masih bandel ya. Kita sebagai orang yang pernah mendolimi ya, kita misalnya kita kasih hadiah gitu, kita sing baik sama dia. Nah insya Allah lama-lama Pak, insya Allah lama-lama akan misalnya ya usah tak maafin, tapi lagi pertemuan Pak. Pak Musi jangan mancing-mancing panjang ceritanya. Ada pertanyaan lain monggo. Ada pertanyaan lain? Kalau sampai orang itu tetap sampai mati nggak mau memaafkan bagaimana? Nah kalau misalnya orang tersebut sampai mati nggak bisa memaafkan, itu yang susah. Risiko Pak. Ya resiko kita mendolimi orang seperti itu. Seperti kisahnya tentang Sa'labah kalau nggak salah. Jadi ada zaman dulu itu, zaman Rasulullah SAW masih hidup kalau saya nggak salah. Itu ada salah seorang itu memiliki dosa. Dia itu memiliki dosa sama ibunya, orang tuanya. Sampai akhirnya orang tuanya itu meninggal. Orang tersebut itu belum meminta maaf kepada ibunya. Akhirnya ketika Sa'labah itu meninggal, itu susah. Jadi dikuburkannya itu susah. Pokoknya para sahabat sampai heran, kenapa ini orang dikuburin, ngafanin tinggal ngafanin aja, nguburin ya tinggal nguburin, mau gali tanah susah, tiba-tiba kok keras semua. Padahal biasanya gampang loh sana sini, atau sebelahnya kayaknya tinggal ngeduk, ini kok susah banget, dikuburin susah, diangkat susah. Akhirnya tuh para sahabat heran, ini kenapa ini orang gitu loh. Akhirnya dikorek, dicari-cari informasinya. Ternyata Sa'labah ini ketika hidupnya pernah menyakiti hati ibunya. Dan sampai ibunya meninggal,
belum minta maaf salah bah. Akhirnya anaknya dapat imbasnya, mau dikuburin susah, pokoknya serba susah. Nah akhirnya ya dikuburkannya ya sebisanya. Jadi bapak ibu sekalian, bapak ibu masih hidup ya, kalau punya misal anak punya salah, tolong dimaafkan. Tapi ini kesalahan-kesalahan yang wajar gitu, bukan kesalahan-kesalahan yang nggak wajar. Ya kalau nggak wajar misalnya kesalahan yang non teknis ya sudah. Kesalahan-kesalahan yang wajar, ya, anak kadang nyakiti hati kita yang wajar gitu, kita maafkan lah. Kita maafkan. Apalagi kan namanya orang tua kan pasti sayang sama anak. Nggak ingin kan anaknya itu kenapa-napa. Ya kalau yang kesalahan yang masih bisa ditolerir, ya kita maafkan lah. Terlebih lagi misalnya ada beberapa kesalahan yang bisa jadi dulu kita pernah melakukan kesalahan tersebut. Karena kan al-jaza min jinsil amal. Karena setiap balasan itu sebagaimana perbuatan. Bisa jadi, kok kenapa anak saya sekarang kalau ngomong sama saya kok nyelkit? Coba kita introspeksi diri. Bisa jadi dulu ketika kita jadi anak seperti itu sama orang tua. Nah, ya sudah kita maafkan, ngomong begini. Nah, biar kesalahan ini tidak berulang, kita ngomong ke anak kita, Dek, Mas, Mbak, ya selama ini kamu tuh memang ibu atau bapak ngerasa kamu suka menyakiti hati ibu, tapi kesalahanmu ini saya maafkan karena ibu tahu dulu ibu seperti itu, dan sekarang ibu tidak ingin kamu nanti mendapatkan seperti ini, karena balasan itu pasti dapat. Kalau nggak sekarang nanti itu pasti dapat. Dan ibu sebagai seorang ibu itu sayang sama kamu, bapak sayang sama kamu, nggak ingin kamu itu mendapatkan seperti apa yang bapak dan ibu alami. Maka tolong mulai sekarang kesalahanmu dulu sudah ibu maafkan, tapi mulai sekarang tolong perbaiki kesalahanmu tersebut. Kalau kamu masih benci sama bapak ibu, ya itu terserah, hakmu. Tapi kalau kamu masih seperti ini, kamu juga pasti akan menerima akibat yang setimpal. Kalau kamu belum bisa maafkan ibu, ya terserah. Tapi apa? Kamu pasti akan menerima akibat tersebut. Karena namanya orang tua kan nggak mungkin kita sempurna 100% itu nggak mungkin. Kita adil ke semua anak itu nggak mungkin, susah. Adil ke anak aja susah, apalagi adil kepada istri. Nah, bisa diperpanjang. Apa gitu? Ada pertanyaan lain, monggo. Sudah ya? 5 menit lagi. Kalau begitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.